Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak jamaah nan hormati, kita mulai dengan memuji Allah, melafazkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Cucuran rahmat dan karunia yang diagiakan oleh Allah kepada kita sangat banyak. Termasuk malam kini kita menimur rahmat kehidupan. Setelah beberapa hari kita melaksanakan ibadah puasa, alhamdulillah kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Dari siko nampak mana bayi apa-apa maupun ibu-ibu sadonyo berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat walafiat serupa iko dapat kita nikmati sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriang salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu jamaah sekalian, barangkali indak kaparalu bamusyawarah bamufakat karena awaklah supakai meyakini bahwa akhir kehidupan yang kita lalui akan ditutup dengan kematian. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Cuman bila katibo dima katibo itu nanda pernah dia tahu kebagai kita. Di dalam kajian sehari-hari, di samping mati ada 3 lain nanda pernah dia tahu kebagai kita. Kita senantiasa menyambut langkah rasaki patamuan mawi. Tasabui nampak macam tu, ia ndak tahu kita. Walaupun membubuang ilmu sampai ke langit, walaupun bersikolah sampai S1, S2, S3, sampai es pokat, es krim segala macam, tapi nampak macam kau tetap inyo ndak tahu. Langkah artinya proses kehidupan. Rasaki artinya rezeki yang terima oleh Allah. Awak cuman berusaha, tapi apa kau usaha atau diagih oleh Allah sebanyak yang diingini, awak tak tahu. Pertemuan artinya siang engkau menjadi kawan, banyak kawan sama karajo, dan yang paling pokok siang engkau jadi jodoh kita. Itu tidak bisa kita menentukan. Yang terakhir maut bila kita mati. Pandang Jawa dilayangkan, pandang nakik ditukiakan, ia serupa itu nampaknya. Karena dia jatuh, mumbang pun jatuh. Gaek indak merupakan syarat untuk mati. Karena nan mudo ada yang mati. Sakit indak merupakan syarat untuk mati. Karena orang sehat ada yang mati. Sebaliknya orang sakit sihat balik. Kemudian di satu-satu tampek bata mulut dek kita lah panik di duit indaknya mati. Ada di kampung Ambo Biran namanya, Gaek Biran, umur 121 sampai mati ndak ada hang, ndak ada hilang akal begitu. Sehingga ketika beliau berumur lah di atas 100, tu kalau ditanya kayaknya, marai Allah, tu malunya lerah kecil. Lah itu jawe nan dapat dia awak. Allah malih malaikat mau mencari dan kecil. Asam antaro adonan baru kai duit mati. Jadi sungguh awak tak bisa menentukan, tak bisa untuk mematok bila nasawananya awak mati. Bapak dan ibu sekalian, tasabui orang kampung Ambo sejak dari gadis tinggal di Aceh.
Tu mah balaki beranak pinak tu pada Aceh sampai segaya-gayanya. Umur lah dah 80 sama je apa tu. Tapi nan mati lo jadi boleh. Sampailah dia mengecek ke anaknya, "Jang, tolonglah hantar ni ke kampung lah. Biarlah dia mati di kampung." Nyo sabui pagi, nyo sabui tengah hari, nyo baca pulau malam. 3 hari bantu itu. Tentu muak sebujang menangah. Nyo ambil tiket, nyo hantar lama kau pulang. Manganya pulang, biarlah dan mati di kampung. Anak tak jadi pak. Lah 2,5 tahun tinggal di kampung, enggak yang mati. Sehingga mana lepon lah kayak kau kasih bujang ke Aceh, jang japui lah dan enggak sehari saya jadi. Teragak ada masuk cucu dan nya telepon tiada sabantah. Tibalah sebujang di rumah. Ada yang ke lah kayak kau ke Aceh, basuh lah cucu. Tibalah malam kini Aceh basuh cucu. Besok tengah hari dia nyuik de tsunami, mati dia Aceh jadi. Apa tu apa dari ibu? Termasuklah kita dalam masjid. Kan biradang kerengkang gini kawan. Ibu-ibu kadang kerengkang, apa kadang kerengkang. Kini boleh kadang kerengkang, mungkin kini juga lalu. Atau sama tali tiba di rumah. Allahu ya'lam. Allah nan tahu. Bapak dan ibu sekalian, artinya dari naskete ambo kemoko kan ambo sabui ko. Barangkali tidak kabatang kawak sabok kaji lo kaji yang biasa. Cuman masalahnya dewa kini lain. Tasabui mati dalam kajian agama awak. Ada mati rancak, ada mati buruk. Kalau mati rancak, husnul khotimah namanya. Kalau mati buruk, su'ul khotimah namanya. Dari kedua mati yang ditawarkan kepada kita, tentu kita memilih mati rancak. Sebab kalau mati rancak, sarubo tantangannya. Kalau mati buruk, neraka nama nganggo menunggu. Tentu nang kawak tuju adalah mati rancak. Bihusnil khotimah. Makanya dalam doa yang kita baca tadi, itu ada Allahumma khtim bi ahsanil khotimah. Ya Allah, tutuplah kehidupanmu dengan yang baik kesudahnya. Bihusnil khotimah. Bapak ibu sekalian, orang nan mati elok artinya adalah pas malaikat mencabut nyawa sedang babu elok, sedang baca Quran, sedang sembahyang, sedang menolong orang, sedang berzikir, sedang azan. Apoleh sedang menengah taklim ceramah bantu ikut. Orang yang mati sedang menengah ceramah itu sama juga jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa yang keluar dari rumah pergi menuntut ilmu, maka orang itu dinilai oleh Allah sama juga fi sabilillah, berjuang menegakkan agama Allah, memangku senjata sampai pulang balik ke rumah. Jadi kalau ada di antara awak dalam masjid kau langsung saja kini pai maka awak syahid langsung masuk surga. Ada orang mati sedang menengah ceramah, itu kejadian disangka dulu pak. Amo sedang ceramahnya duduk di sudut, nyoba lalu bentuk kau, lalu sekali. Rupanya lalok ketek sedang menengah ceramah, kok amuah lalu. Muah lalu meninggal. Di kuadro dan terawak dalam saji bentuk itu apa maupun ibu, amuah tidak bertanggung jawab, tapi tidak masalah sebab mati syahid. Jadi apa ibu? Bisa saja terjadi. Sedang menengah ceramah, aduh ju. Sedang magih ceramah, aduh ju. Itu mari baca laweh 6 tahun yang lalu. Anak murid dia mau sedang mengenai ceramah, Pak ibu tangannya kepala di meja. Biar jemaah dulunya kok apa-apa. Lah 10 ini dah hari, Ustaz. Ana Ustaz lah barangke Ustaz. Sedang mengenai ceramah. Jadi ambo kini kok yo situ tibonya tolong siapa ibu kami. Kok tak jadi mantu itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Nan sajale setiap kita
Indak pandang bulu, tinggal di kota, tinggal di kampung. Tinggal di kota, tinggal di kampung. Umur gaya, umur modo. Tokoh masyarakat atau rakyat biasa, dia mereka mawit, tak ada nama pilih-pilihan. Tak ada pilih-pilihan, sama sebenarnya. Apa tu? Kalau cupaklah panuh hanya meleleh surang saja. Likulli ummatin ajal. Setiap kita ada umur yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Setiap orang pasti menemui kematian apabila sudah sesuai dengan kitab ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak malam kini dia lu ada jatah mati saja kok. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada di dalam satu kisah. Tapi kisah itu memiliki pelajaran yang sangat mendalam. Kalau memang Allah sudah tetapkan kita mati, walau kawaraju wa bausau mailak dari mati, fi burujim musayyadah kecek Tuhan. Walaupun awak menyuruh ke dalam peti besi masuk ke dalam tu, mati tetap mengejar kita. Jadi ceritanya Raiko Bapak Ibu. Satu kali ada seorang pemuda di zaman dulu. Taruh hari kira-kira asar menjelang maghrib, ada nama nokok pintunya. Assalamualaikum. Dijawab dek pemuda, Waalaikumsalam. Siatu? Ambo melekek mawik. Dibukalah pintu, melekek mawik pun masuk ke dalam. Silakan duduk, melekek mawik pun duduk. Baru pun nak bisa dilihat, babunyi nak bisa didengar. Ala kojut dan makasih tolonglah katangahkan. Kok sanjo-sanjo dakek kamari datang ke rumah ambo. Abitu mah nak modorun yang sepatah ke wakil nak modo. Adapun ambo datang kini ke rumah anak modo, ialah datang bukan sembarang datang, tapi datang tasuruh atau surayo oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu wujud makasih ke disampaikan, aku tujuan ke diceritakan, terlebih dahulu yo maaf diminta ke wakil anak modo. Atu ambo yo tasuruh atau surayo mencabut nyawa anak muda kini yo. Lah sampai dek Tuan malaikat sementara sepanjang buah kemanara malaikat lambo pahami tu mah dicabut nyawa ambo kini yo. Yo itu yo maingek menimbang nyawa ambo ke dicabut kok boleh ditunda kat seketik nan kini yo lon siap buat terasa aba aku kekira asekian rundiang ke bakai malaikat gitu. Habitu salah jawabnya secara pendek, sebab ikon tak akan mungkin dipakolahkan dipayokan, tak akan mungkin ikon dipakolahkan dipayokan, keminta undur, keminta segala macam, karena sianalah penuh cupak yolah tale malele surang, sianalah tibu dibatih yo dicabut nyulang. Mau tak mau nan nyawa tuan mudo, yo ambo bawa kini. Habitulah malaikat. Kalau memang meminta indak kadiagih bahkan tak indak kadipelakukan, yo kadicabut jo nyawa ambo kini. Jadi malah ambo tanggung. Kau balik mau pikir kau dengan mau janjiang ni mati bonyo, ambo nanti malah. Tapi sungguh pun balik kau mau pikir nyawa ambo kali cabui, kau minum wak seragu alubah. Kecek anak muda kau malaikat. Lah sampai dek tu muda Allah. Kalau lagi minum seragu, insyaallah baturi mulai ambo amat atau ia nak mau minum. Dibuatlah teh manis dek malaikat kau. Dia agiannya pel lalok. Dibuatnya teh manis, dimasuknya pel ubek lalok. Kasih ada gini tadi kamu lekek mawik berminumlah dari lekek mawik baru tiba air koteh tiba di pari tiba lah tekan tuak melekek mawik kau indah dapat nak kali baca tekan tuaknya. Kalau apa ini cik je dua kan tekan tuak tangguangnya sangat tekan tuak melekek mengata kulai saja leh naiklah pak dengu sadang melekek takulai yang madok ke bawah ia selero lah dia nyambiaklah buku catatan malaikat tadi. Sebab kecek malaikat banyak buka menunda sebab nama engkau tak tulis nomor 1. Hanya ambiaklah buku catatan tu, nyapi namanya nomor 1, nyopindah di bawah sekali kata namanya nyopindah ke bawah. Siapa mindah dari itu?
anak muda supaya agak tertunda juga kematiannya. Baru namanya tertulis di bawah, nama orang di bawah ada masuknya kateh, akan masuk juga tu. Tersintaklah malaikat dari lalu. Anak muda, dek lama bana temani tak kalau ambo. Terima kasih banyaklah. Kini bitu dek layanan anak muda kawakeh diri ambo sange rancak layanan sange prima. Tu mah awi ambo bagi ai duduk bakal malapiat. Biarlah toleransi ambo sekete tentang kematian anak muda ambo tunda bela. Biarlah ambo cabut nyawana di bawah sekali dulu kecilnya. Namanya lah pindah ke orang. Akhirnya nyoyo balik anak mati. Jadi artinya bapak dan ibu sekalian, kalau memang Allah sudah menjatahkan nyawa kita mau dicabut, bahara saja upaya dan daya kita lakukan, dan tetap kan aja di situ. Pikirlah anak muda dalam mangalah dan pindah tadi. Akhirnya aja jadinya. Nasalahnya fa'alul lima yurid. Rencana Allah itu tidak akan bisa berubah. Jadi apa ibu sekalian yang hormati, termasuklah lawan saji kau. Kau galak-galak malah senyum-senyum malah. Tapi kalau melekek mau tiba nak ada cerita nyu-nyu-nyu gam. Nak tentunya dong. Cuman masalah nak kena baca kini pak. Idza aradallahu khairan al-maut li'abdin. Apabila Allah menginginkan kebaikan mati untuk seseorang. Kalau nak mati ke orang baik, farsala malakal maut, Allah mengutus kenyo malaikat maut, kurang elok kan? Idza aradallahu al-maut lil mu'min. Apabila Allah menginginkan kematian untuk orang mukmin, mudah-mudahan kita masuk ke dalam. Amin. Maka tampik enam pertama kali ditemui oleh malaikat maut adalah mulutnya. Rencana kamelo nyawa dari mulut. Sebab mulut apa ibu acok mengango, anjak dari mulut itu dia lo. Tapi seketika mulut lah didakek dia malaikat maut, qalal fam, mulut mengecek la sabila lakahuna. Jangan diunyuk melalui ambo. Sebab ambo selalu dipakai membaca Al-Quran dan berzikir. Maka suri malaikat maut balik diantan masalah kau ke Allah. Ya Allah, tak boleh mulutnya roh, ndak nama mulutnya roh. Kalau ndak nama mulut, cabut dari tangan. Balik lo malaikat maut balik menakek-nakek ke tangan. Tiba di tangan la sabila lakahuna. Jangan diegang nyawa melalui ambo. Sebab ambo selalu dipakai mengusap kepala anak yatim dan membantu orang miskin. Balik lo malaikat balik melaporkan kepada Allah, tangannya juga tidak mau, ya Allah, cabut dari kakinya. Maka mandake lo malaikat ke kaki orang rami dari rumah, lah bakal liang orang kamati mah, malaikat-malaikatnya ke kakinya. Tiba di kaki qala rijil, pun kaki mengecek, la sabila lakahuna. Tidak boleh kau cabut dari saya, karena saya selalu dipakainya tamshi bil jamaah, berjalan pergi berjamaah. Baliklah ke Allah, balik bakal ya Allah segala tak boleh, ada caranya. Faktu bismi fi famik, tulis namaku di telapak tanganmu, fa'arihi, calian kayaknya apa tu, tulislah, jangan ngecek jelek kecek Allah. Maka ditulislah Allah, dicalianlah kurang mati tadi, fa'arihi, perlihatkan ke dia, mencaliak nama Allah di telapak tangan malaikat, nampak di mata, yakhrujur roh, mahambua roh keluar, mengajar kalimat Allah, karena Allah sangat mencintai. Al-bab maghlub, seluruh pintu tubuh tertutup, sehingga nyolah tahu bahasa nyawa keluar dan nyolah mati. Kolah mati nang paling kita harapkan, mati nang paling rancak. Mudah-mudahan kita mendapat mati yang seperti ini, di mana kita tak tahu bahwa kita tidak sadar, kita tidak tahu bahwa kita sudah berada di alam sana. Sedikit pun kita tidak pernah merasakan sakitnya mati. Mudah-mudahan yang dalam masjid masuk ke situ. Amin ya rabbal alamin. Tapi idza arada maut lil kafir, apabila Allah menginginkan kematian untuk orang kafir, malaikat maut juga diutus. Qala, malaikat maut bertanya ke Allah, ya Allah, dari mana harus saya ambil nyawanya? Kalau nangka mati ke orang kafir, kamu saji tidak pernah sembahyang, tidak pandai puasa pantang banah.
Orang mati taknya nyanguk, orang sakit taknya caliak. Mengerengkang saja limu dia kita bawa bantu ilia balai peninjauan ko. Balai satu ko ada sertifikatnya dinyo. Kami itu mengerengkang menyombong saja dalam itu. Sembahyang indak segala macam indak, orang mengaji cemen, orang sembahyang segala-galaan. Itu saja kerajaan dalam dunia. Ikon yang mati, kalau malaikat datang, Allah memerintahkan kepada malaikat, khuz ma syi'ta, egang saudara mana ketujuh je. Biasanya kalau orang kafir Allah memerintahkan kau cabut saja dari arah mana yang kau suka. Biasanya Allah mengarahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa dari ubun-ubun. Aikola tahu dua lidah, antaki dua badan, nanti balik mato. Aiko kalau orang kafir, kalau orang nandak sumbayang, orang nak mengerengkang nan kamati. Nah Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya juga bulan puasa yang sedang kita lalui Bapak Ibu? Makan nasu ma ya'isu bih. Allah akan mematikan kita di saat Allah mendatangkan kepada kita apa yang paling menjadi hobi. Lai pernah apa mendengar cerita ada orang mati. You kalau bahasa Inggris you tu kamu. Kecil orang nama nanga ikan iu ni mintanya mah ada ikan iu ke padang buat gulai lama-lama. Aku gulai iu. Nah itu lah nyerah. Iu kira karate iu. Karate iu mah biar karate iu lebih tua kan nyerah. Matinya sekali. Karena karate iu tu nanti cinta dalam ini. Nampak yang menjadi hobi. Nampak yang menjadi gairah awak dalam hidup. Nampak yang acok awak lakukan dalam hidup. Itulah nak datang pas awak meninggal. Ada meninggal, kemudian kai dia, kalurah, rupanya waburu mak kau nampak yang kesukuan harinya. Tinggal dia awak lepak, ada nak, akhirnya mancing balu, aku nak ketujuh dia. Tinggal awak menempatkan diri wala. Tapi ada yang meninggal dalam membaca Quran, ada meninggal dalam memberikan nasihat. Dia sempat mengumpulkan seluruh anaknya. Ada 6 anaknya kalian berkumpul di sini. Mungkin ayah kasih kek le umur. Wang tolong jaga dia yang elok. Ama yang tolong jaga elok. Mungkin umur dia kependek. Sempat dia memberikan wasiat-wasiat karena orang elok. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu namanya husnul khotimah. Tinggal dia awak. Nah, memang ada. Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimat yang diucapkannya di dalam hidup la ilaha illallah, artinya itu dakhalal jannah, langsung masuk surga. Bagaimana caranya agar kita membaca kalimat la ilaha illallah? Basahkan lidah ini oleh kalimat itu selama kita hidup. Memang ada lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang hampir matimu kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah 3 kali. Mampukah orang yang hampir mati, mungkin ini awak, amai awak, apa awak, mampu konya membaca? Bukan ditentukan oleh tukang bisya, tapi ditentukan oleh siapa mananga bisya. Maksudnya apa? Bisikan kalimah la ilaha illallah itu hanya ibarat baju kok cabiak penumbuk. Lupa mengingatkan tak kalau menjagokan. Jadi dalam makna contohnya baju. Kalau cabiak kok penumbuk. Tapi kalau baju dasar itu mana yang tidak ada tumbuk, makin dijahit tumbuknya. Jadi artinya yang menentukan apakah kita membaca kalimat la ilaha illallah atau tidak adalah kita sendiri. Nah, ini balik ke ibadah awak balik. Nah, Bapak Ibu, kini awak berada di bulan Ramadan. Apa kaitannya juga kematian? Begini, orang yang meninggal akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, ini masuk surga. Setelah kita amati Pak, ternyata la ilaha illallah langsung meninggal. Tidak harus bentuk tubana.
Kalau orang yang akhir kalamnya membaca la ilaha illallah, ia betul-betul terbaca dah la ilaha illallah. Dia sancak matinya baca la ilaha illallah. Tapi nan rancak bantu tu dalam sinetron ada artinya. Dalam sinetron mah ada. Antu ikut nyidik lah balik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari jarang. Tapi ada yang sudah dikategorikan atau digolongkan, dikelompokkan seolah-olah sudah membaca la ilaha illallah. Maknanya apa? Mati dalam keadaan beribadah. Nah, itu. Jadi yang meninggal dalam keadaan beribadah sama dengan telah membaca kalimah la ilaha illallah. Umpamanya 2 tahun yang lalu, dun sana Pak Gumawan Fauzi meninggal di Masjid Al-Azhar, Sunda Kelapa, Jakarta. Sedang sujud. Ana wak baca kalau sedang sujud. Subhana rabbiyal a'la. Taruh itu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan tak la ilaha illallah ni baca terus. Apa kau meninggal buruk meninggalnya? Tidak, bagus. Sedang solat meninggalnya. Jadi meninggal dalam keadaan beribadah itu salah sama jo kategori atau kelompok meninggal dalam keadaan membaca la ilaha illallah. Memang kau itu. Sebab orang membaca la ilaha illallah itu kan inti dari ibadah. Ada je tu nan ekstrim membahasakan la ilaha atau matinya. Mati kapi sebab dah ada Tuhan. Murah bana mengapi. Padahalnya kalau nyoba baca dalam hati sampai tamai. Jadi artinya sedang sholat meninggal itu sudah la ilaha illallah. Sedang bersedekah meninggal sudah la ilaha illallah. Sedang mendengar ceramah kau meninggal la ilaha illallah. Nah, di sikolah letaknya maka awak sangat gadang hati dan beruntung seketika masuk ke bulan puasa. Sebab 12 jam mulai matahari terbit, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, awak kan berada dalam keadaan ibadah. Apa ibadah nak kerja? Sedang berpuasa. Meninggal dalam keadaan berpuasa berarti kita meninggal dalam keadaan beribadah. Jadi kalau ada rencana kematian cak bulan puasa, nah kalau ada rencana kematian cak di bulan puasa, kalau boleh ndak pinta awak anda ateli lainnya tanggal 2 Syawal nak rancak mana? Bangkom itu sabok hari raya Aidil Fitri. Kita sudah kembali kepada fitrah. Aid kembali, Fitri itu fitrah. Tanggal 2 Syawal mati lah. Itu nancak mana? Nah, di kau ada nama rencana lah tuh. Tanggal 2 Syawal mati lah. Kalau lebih bisa direncanakan. Bulan puasa sudah lumayan. Karena kita meninggal dalam keadaan beribadah. Atau nangwa ingin kau nama Bapak Ibu. Apalagi ibadah nawak karajokan kau ibadah puasa. Ibadah yang paling dekat kepada Allah adalah ibadah puasa. Alun solat le, alun sedekah le, alun zakat le, alun haji le. Tapi ibadah puasa. Sebab ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah yang sulit ditulari oleh penyakit riya. Ini ibadah sirriyah namanya Pak. Ibadah tersembunyi. Tidak nampak doa bahasa orang tu sedang puasa itu tidak. Karena nampak doa. Tapi kalau sedang sholat kelihatan rukuk sujud nampak doa. Biasanya ibadah kalau kelihatan oleh mata kepala itu sangat murah dan sangat gampang ditulari dek penyakit riya. Cak dimanjang tahiyat terus kateknya mencaliak karen. Kan bisa. Cak dikiciang maco membaca ayat semayang banyak mencaliak kawak. Mudah sebab kelihatan oleh mata. Tapi kalau ibadah puasa, apakah dia sedang berpuasa apa tidak? Nak nampak dewan. Pergi ke pasar atau tegak di simpang tu puasa tu tidak bisa awak menentukan. Begitu. Dan orang yang berhasil puasa sampai matahari terbenam, ia batu-batu kadang pahalun. Baku itu sebab kalaupun inyo ingin menyimpang, ingin neko-neko, kalau di dalam mengajukan puasa sangat banyak kesempatan. Naik kata rumahnya seorang
sanok malam tadi bala biasa baru kan akan nampak dia orang tu, tapi dia mampu menahan. Malah ada yang paling kritis leh, bakumur-kumur tu kan tak batal puasa dah bu. Sepakat imam mengatakan kumur-kumur tidak membatalkan puasa, asalkan kumur itu tidak ditelan. Makanya ibu ketika buat gulai, apakah gulainya sudah pas garamnya apa belum, boleh dikicok bu, walaupun wak puasa. Dimasukkan ke lidah, dikukui keluar balik, bisa. Jadi gaguk ke dalam. Sebab yang membatalkan puasa itu adalah yang melewati rongga. Tahu ya pak buat gulai, boleh je pak kicok. Asal masuk ke rongga telan di gaguk itu batal puasa. Tapi ada menelan yang puasanya tidak batal. Apa itu? Menelan ludah yang masih dalam mulut. Itu tidak tahu puasa itu. Menelan ludah yang masih dalam mulut. Tapi kalau ada apa nanusil babi galeh bakal ludah dapat setengah galeh tu minum balik. Tu apa sorenya tu? Tu apa poso tu? Aman cali tengah raja utang cali yang galeh minum tu kan ludah adanya. Kan bisa. Tu apa poso? Sebab dia sudah keluar dari tubuh. Jadi bapak wak sambil seketek darah najis batal wudhu, tapi darah yang masih nempel di tubuh itu hukumnya masih suci. Umpamanya apa, ada kada ada kada dia katanya bukan main apa gawi kita tengah lepeng kan keluar darah tuh, awak sedang sholat, lanjut sholat. Selagi darah itu masih nempel, dia masih dihukum suci. Pi jatuh ke lantai itu bang, biar lepas pun itu. Itu kan ya. Buruannya cari angkat darah dan tadi itu, anak muanya itu. Jadi samalah dengan itu ludah tadi. Selagi masih dalam mulut, ditelan tidak batal wudu. Nah bapak ibu, balik awak ke pangkal. Memang orang yang berhasil menunaikan ibadah puasa sampai matahari terbenam, itu nilainya sangat tinggi. Sebab kau ibadah bukan sembarang ibadah, tapi ibadah nan sangat babayuk. Makanya orang yang mengarajukan puasa kau langsung dipanggil iman pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Alah, ke Bukit Tinggi ke Bukareh, dari Bukareh ke Bengkulu, dek suara buya mulai kareh, ajak buya minum dulu. Kayak gitu. Aku cuma maaf pak, bapak ibu nak rafik dah. Tentu nang kesawah kan ni luluak tu itu. Mana galak-galak ketek. Kira-kira mana iya. Merasa yang lah pengurus. Aku ya dia umur saja. Kau baju tapi nak coba ada pak. Tuhan Maha Adil. Apabila kita menyaksikan mencari orang minum, diperhatikan oleh elok, insya Allah air ludah awak taranam. Itu saya minum. Ajalah kayak tak. Ya jalan mencari aja kawan. Gaguk lagi udah taranam. Bapak ibu hadirin, kita menginginkan agar ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Itu nawa inginkan. Lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Dan kalau seandainya ada anak meninggal, betul-betul bi husnil khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu nawa inginkan. Karena Ramadan pada hakikatnya adalah untuk sarana daur ulang agar kita bisa kembali menjadi suci, kita bisa kembali menjadi bersih. Makanya 1 Syawal adalah Aidil Fitri. Setelah berpuasa penuh 1 bulan, pas di 1 Syawal Aidil Fitri, kembali wak suci balik. Kita laksanakan puasa ko dengan sepenuh hati, baik karajo puasa siang maupun menegakkan malam, dan wak karajo ke pulau ibadah-ibadah sambilan, bersedekah, baca Quran, dengan kajian banyak di masjid dan sebagainya. Ambo raso bak pantun jua kowe. Ia nak ke Padang Panjang, ke Kota Panjang,
lalu tawi kabiaru. Ndak rancak mengaji terlalu panjang karena besok ada ulang puluh. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.